Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Di video kali ini kita akan kembali menginformasikan terkait tentang program Banpres Produktif UMKM. Khusus di video kali ini kita akan memberikan kabar gembira nih bagi teman-teman yang belum sempat kemarin mendaftar program UMKM ini. Kabar gembira seperti apa yang akan kita informasikan? Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Sekali lagi teman-teman, video ini merupakan video yang ke-34 kami membahas tentang program UMKM ini. Jadi bagi kalian yang baru hadir di channel ini atau baru pertama kali melihat video pada channel ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya. Barangkali ada informasi yang bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, program BPUM tahap 1 itu dibuka di akhir Agustus teman-teman sampai September, dan pencairan itu di awal Oktober sampai akhir Oktober. Artinya 1 bulan penuh itu proses pencairan bertahap ya teman-teman. Sedangkan untuk program BPUM tahap 2 sendiri itu dibuka di akhir Oktober sampai akhir November, kemarin sampai tanggal 30 November kalau tidak keliru. Dan pencairan yaitu pada bulan Desember, minggu pertama dan minggu kedua. Dan untuk BPUM tahap kedua ini sedang proses nih teman-teman untuk pencairannya ya. Jadi kalian yang kemarin mendaftar di tahap kedua, sabar saja karena masih ada proses verifikasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM Pusat terkait tentang data kalian yang diajukan oleh Dinas Koperasi di tempat kalian masing-masing. Sabar saja teman-teman dan jangan lupa berdoa. Nah, kemudian lalu pertanyaan yang banyak diajukan oleh teman-teman yang belum sempat mendaftar karena baru mendapat informasi, yaitu kapan program BPUM tahap kedua dibuka. Maksudnya kapan program BPUM tahap ketiga dibuka. Nah, di sini sebelum kita bahas, teman-teman bisa lihat headline dari Kementerian Koperasi dan UMKM Deputi Bidang Pembiayaan. Informasi valid insya Allah, untuk linknya kita sampaikan di box deskripsi. BLT UMKM 2,4 juta diperpanjang hingga tahun 2021. Ini syarat untuk mendapatkannya. Artinya teman-teman, untuk program BPUM ini dipastikan akan dibuka untuk tahap ketiganya, yaitu di tahun 2021. Nah, seperti apa mekanisme, syarat dan ketentuannya, dan bagaimana cara pendaftarannya, kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru hadir, sekali lagi silahkan cek video sebelumnya. Kita banyak membahas teman-teman terkait tentang bantuan sosial yang mungkin dicari oleh masyarakat Indonesia. Kita informasikan sejelas-jelasnya dan insya Allah akan update setiap harinya terkait tentang bantuan sosial itu sendiri. Oke teman-teman. Nah, sumber informasi yang kami dapatkan resmi dari website pembiayaan.depkop.go.id yang kemarin kita bahas, bahwa website ini nggak bisa nih teman-teman mengecek apakah kalian lulus atau tidak ya, karena semua kelulusan itu terpusat di masing-masing bank penyalur. Contohnya misalnya di Bank BRI itu menggunakan form BRI. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kami kutip kompas.com, yaitu Menteri Koperasi dan UMKM, Menkop UKM, yaitu Bapak Teten Mas Duki, menyatakan bahwa bantuan presiden atau Banpres Produktif atau bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta untuk pengusaha mikro bakal diperpanjang hingga tahun 2021. Kabar gembira bukan? Nah, oke. Pernyataan tersebut disampaikan jika kondisi pandemi di Indonesia tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya ya sama saja seperti saat ini, seperti itu ya. Semoga saja ya setidaknya kita berdoa bukan itu ya teman-teman ya, cepat pulihlah negeri ini agar teman-teman juga dapat beraktivitas dan berusaha seperti biasa, seperti itu. Dan tapi jika kondisinya seperti ini, kemungkinan besar untuk bantuan presiden atau Banpres Produktif itu akan diperpanjang di tahun 2021, yaitu untuk pembukaan tahap ketiga teman-teman. Selanjutnya adalah syarat dan ketentuannya apa sih Bang? Nah teman-teman sekalian, untuk syarat dan ketentuannya itu sama persis dengan di tahap pertama dan tahap kedua, itu nggak ada perubahan. Yang pertama adalah teman-teman tidak menerima modal kredit kerja dari perbankan, tidak menerima modal kredit kerja ya. Nah pertanyaannya Bang, bagaimana kalau saya kredit motor? Nah sepertinya bisa, karena kredit motor itu bukan kredit kerja ya teman-teman ya.
Kemudian yang kedua itu merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK teman-teman yang ada di KTP. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai usaha mikro dibuktikan dengan SKU dan izin usaha. SKU itu apa? Itu adalah surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh oleh Pak RT kalian atau di desa kalian masing-masing. Ini nggak bisa dibuat secara online ya, karena kopnya itu yang penting. Kop itu menyatakan bahwa teman-teman berasal dari daerah itu, seperti itu ya. Kalau izin usaha memang bisa dibuat secara online. Untuk tutorial lengkapnya sudah kita buatkan untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman udah mulai siap-siap mulai dari sekarang ya. Jadi pas nanti pembukaan nggak perlu ribet lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah bukan ASN, Polri, TNI, dan pegawai BUMN atau BUMD. Nah, ada 4 syarat ini. Simple bukan? Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Untuk cara pendaftarannya itu sama teman-teman, yaitu sementara mengenai caranya, para pelaku pengusaha mikro bisa mengajukan dan mendaftarkan namanya ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Kadiskop UMKM di kabupaten atau kota di wilayah teman-teman masing-masing. Akan tetapi di lapangan banyak juga nih Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendaftaran secara online melalui link resmi yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kalian masing-masing. Kita itu sudah hampir 70-an link pendaftaran resmi yang sudah kita berikan kepada teman-teman pejuang Banpres Produktif UMKM. Untuk linknya itu cek saja di video sebelumnya ya. Oke teman-teman, nah seperti itu. Selanjutnya masyarakat yang mengajukan diri akan didata nih dan dicek satu persatu apakah benar layak mendapatkan bantuan atau tidak. Setelah itu pemerintah akan mengirimkan dana sebesar 2,4 juta ke masing-masing rekening. Pertanyaannya, saya tidak mempunyai rekening. Tidak masalah teman-teman, nanti akan dibuatkan ketika kalian memang terdaftar sebagai peserta BPUM. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Teten. Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui Dinas Koperasi terdekat. Jadi ambil momen ini, ambil kesempatan ini, mumpung gratis. Sekali lagi ini adalah dana hibah. Teman-teman gak berkewajiban untuk mengembalikan dananya. Oke? Selanjutnya teman-teman, nih yang perlu diketahui juga bahwa informasi resmi belum ada nih terkait tentang kapan sih pembukaan gelombang ketiganya. Akan tetapi kita bisa lihat dari gelombang ke-1 dan gelombang kedua atau tahap ke-1 atau tahap kedua, yaitu berdasarkan BPUM tahap 1 dan BPUM tahap 2 kemungkinan besar akan dibuka di awal tahun 2021. Bisa itu bulan Januari maupun juga bulan Februari. Nah, yang tentunya setelah pembiayaan tahap kedua selesai setelah pembiayaan tahap kedua selesai sampai akhir Desember, karena memang untuk proses pengiriman 2,4 juta untuk tahap kedua itu memang ditargetkan sampai akhir Desember teman-teman. Nah seperti itu, semoga jelas. Sekali lagi bagi teman-teman yang kurang jelas jangan sungkan untuk bertanya kepada kami. Kami akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Meskipun biasanya kami terlewat, maka akan dijawab juga oleh teman-teman kita. Jadi forumnya bebas, yang penting sifatnya positif dan membangun. Dan juga ya teman-teman, usahakan untuk sekali lagi komentarnya yang positif ya, agar kita sama-sama memberikan kontribusi untuk masyarakat luas, seperti itu. Dan teman-teman yang sudah lolos, yang sudah lolos mohon komentar dong teman-teman. Untuk BPUM tahap kedua kita akan absen dulu bagian daerah-daerah mana yang memang sudah mendapatkan pengumuman BPUM di tahap kedua ya. Yang sudah kita dapatkan itu kan Kalimantan Barat sudah, kemudian Bogor juga sudah, Medan juga sudah ya, dan ada beberapa wilayah juga sudah. Nah teman-teman absen ya, nanti supaya teman-teman yang lain juga gercep mengecek atau mengkonfirmasi terkait kelulusannya. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Sekali lagi, jika bermanfaat jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Ingat, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Semoga berkah untuk kita semua. Dan pastikan jangan lupa di-subscribe agar ketika kami mengupload video terbaru, teman-teman adalah orang yang pertama nih menerima notifikasi pemberitahuan dari kami. Oke teman-teman, sehat selalu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.